otak lagi. Buffering, fenomena brain rot, di era scroll kenapa terjadi, dan gimana ngelawannya. Pernah mau scroll bentar terus tiba-tiba 2 jam hilang kayak pernah dihipnotis jempol sendiri? Tenang, bukan kamu doang. Yuk bongkar kenapa otak kita suka loading tanpa wifi, gara-gara konten secepat kedipan, plus cara simple, biar fokus balik lagi. Brain rot bukan istilah medis resmi, tapi dipakai buat jelasin gejala nyata. Susah fokus, gampang gelisah kalau jauh dari gawai, dan sulit mendalami bacaan panjang. Intinya, kebiasaan makan, camilan informasi terus-terusan bikin otak kenyang, tapi miskin. Gizi akhirnya, kemampuan berpikir dalam ikut menipis. Dulu, penurunan standar berpikir sudah dikritik para pemikir klasik intinya. Kalau budaya cepat dan dangkal menang, kualitas ide turun. Sekarang, versi modernnya hadir lewat video 15-30 detik, clickbait, dan banjir notifikasi yang bikin otak lompat-lompat sebelum sempat mencerna. Banyak orang, terutama remaja, bisa online berjam-jam tanpa tujuan, jelas sekadar cari sesuatu yang seru, tapi tak pernah selesai. Masalahnya, waktu habis bukan karena kerja penting, melainkan kebiasaan mengecek, nge-scroll, dan ngetap yang terasa sepele tapi repetitif. Konten pendek mengajari otak untuk minta hadiah cepat setiap beberapa detik, akibatnya, perhatian jadi tercecer. Kalau tiap 5 detik, kita ganti rangsangan, otak tak sempat masuk mode mendalam, mirip baca buku sambil diajak ngobrol 7 orang. Konten sensasional menang karena bikin klik tapi sering dangkal, bikin emosi naik, dan menumpuk miskonsepsi termasuk soal kesehatan. Semakin sering kita skip, semakin pendek juga ambang sabar akhirnya, bacaan panjang terasa melelahkan, padahal baru paragraf pertama. Gelisah kalau jauh dari gawai, FOMO kalau ketinggalan update, bahkan phantom vibration, ngerasa ada notifikasi padahal enggak. Tugas penting kalah sama yang mendesak, balas chat, cek reel baru, cek lagi, sampai lupa apa yang mau dikerjain. Doom scrolling bikin kita ngejar informasi buruk terus, seolah kalau tahu semuanya, cemasnya hilang, padahal justru nambah beban pikiran. Zombie scrolling lebih bahaya, karena kita bahkan tak sadar, jempol jalan, pikiran libur kayak makan, tanpa merasakan rasa. Paparan konten digital yang tak relevan secara berlebihan, dikaitkan dengan penurunan ketekunan, memori kerja, dan ketahanan fokus. Otak terbiasa beralih cepat akhirnya sulit mempertahankan perhatian untuk analisis, penalaran, dan problem solving yang butuh waktu. Ide besar lahir dari waktu hening dan fokus mendalam, 2 hal yang jarang kita berikan pada diri sendiri di era serba cepat. Akibat, belajar berubah jadi sekedar tahu sekilas, bukan paham mendalam nilai jatuhnya, baru kerasa saat butuh berpikir strategis. Kita hadir fisik, tapi absen mental, hubungan jadi datar, karena perhatian tercecer. Ironisnya, kita menyimpan rekaman momen, tapi kehilangan rasa momen itu sendiri, kayak galeri penuh, memori kosong. Polanya sering begini. Stress gives cari pelarian cepat di layar, gives liga set, gives makin siring, diulang terbentuk lingkaran kebiasaan. Pada sebagian orang, ini berkaitan dengan distress, cemas, bahkan gejala depresi karena otak dihujani perbandingan sosial dan info negatif. Otak suka reward cepat, konten kilat memberi sensasi puas instan, sehingga sulit bertahan di tugas yang butuh waktu. Kabar baiknya, perhatian itu bisa dilatih lagi dengan paparan yang tepat. Struktur kebiasaan pelen-pelen bergeser ke mode fokus. Isu ini bukan sekadar urusan individu, perlu literasi digital, fitur moderasi yang sehat, dan dorongan ekosistem agar konten berkualitas naik. Keluarga dan sekolah bisa jadi garda depan, sementara platform dan regulator mendorong desain yang lebih manusiawi, bukan yang bikin nagih. Mulai dari kecil, matikan notifikasi tak penting, cek medsos sekali jalan bed, pakai timer 20-30 menit, dan aktifkan mode baca. Do not disturb saat kerja. Seimbangkan layar dengan aktivitas yang menuntut fokus baka mendalam, menulis refleksi, olahraga, atau ngobrol biar otak dapat gizi yang benar. Konten itu makanan otak. Kalau tiap hari camilan, jangan heran cepat lapar pengetahuan. Coba tanyakan apakah yang aku konsumsi bikin aku lebih jernih. Kamu nggak harus anti gadget, cukup jadi kurator untuk dirimu sendiri. Sedikit jeda tiap hari bisa mengembalikan fokus, ide, dan rasa tenang.
Mau tahu posisi kamu sekarang? Ketik tes di komentar. Aku kirim checklist 3 menit untuk audit kebiasaan layar biar scroll kamu makin cerdas, bukan makin cemas. Kalau outline ini bikin kamu berhenti scroll sedetik aja, bantu orang lain juga. Like, share, dan follow. Next episode, latihan 7 hari diet distraksi, praktik harian yang realistis.